Ini dia tutorial live streaming menggunakan aplikasi Prism Live. Nah, yang pertama-tama kita siapkan dulu aplikasinya nih. Nah, kalau lu menggunakan iOS kayak gua, lu bisa langsung aja ke App Store ya. Tinggal lu masuk ke App Store, lu ketik dan cari Prism Live. Buat lo yang lagi cari kamera 360, kita juga jual kamera Insta360 X4. Kalau kalian mau beli, bisa klik kanan atas atau di deskripsi di bawah. Nah, setelah muncul di pencarian, lo pilih yang logonya itu segitiga kayak gini ya. Terus dia ada tulisan Prism _2 live streaming app gitu. Nah, yaudah lo langsung download aja. Nah, di sini gue udah sempet pernah download. Jadi ya udah lo langsung download aja aplikasinya. Kita tunggu. Oke, setelah lu mendownload aplikasinya, lu langsung buka aja ya. Dan by the way, kalau lu misalnya menggunakan Android, itu kurang lebih sama aja. Lu tinggal ke Google Play Store, terus habis itu lu download dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke aplikasi Prism Live-nya. Kita masuk. Nah, di sini ada pilihan nih. Jadi kayak lu mau sign up menggunakan email atau misalnya login menggunakan Google atau Facebook gitu. Nah, kebetulan gue udah punya akun Prism Live-nya ya, jadi ya udah tinggal langsung login aja. Gue menggunakan misalnya Google, gue continue, habis itu gue pilih akunnya. Oke, sukses. Oke. Gue juga udah pernah bikin video tutorial bagaimana sih caranya live menggunakan Osmo Pocket 3. Kalau kalian mau lihat videonya bisa klik kanan atas atau di deskripsi di bawah. Oke, setelah lu mendaftarkan aplikasi Prism Live-nya gitu ya menggunakan akun lo. Nah, di sini langsung nih tampilannya kurang lebih seperti ini nih. Nah, by the way, ini kenapa gelap? Karena ini gue menggunakan kamera belakang ya, dan ya ini gue taruh di meja jadi ketutupan. Nah, ya udah. Di sini tuh ada tampilan awalnya nih kurang lebih seperti ini. Di bagian atas nih, kiri atas kalau lu lihat di situ tuh ada pilihannya, misalnya kayak ini buat kamera depan, ini kamera belakang kayak gitu. Terus di sini ada settingannya lagi, kayak misalnya lu bisa menggunakan use Bluetooth microphone. Jadi lu bisa menggunakan misalnya contoh Holy Landmark M2 atau enggak misalnya DJI Mic 2 gitu ya. Untuk streaming kali ini gitu. Lu bisa gunakan. Terus ada pilihan lagi nih, save video after streaming gitu. Nah, kalau misalnya lu mau nge-save hasil videonya gitu dari streaming lu yang lu lakukan, itu juga bisa. Terus use live status indicator. Nah, itu tuh ya pas live-nya dia nanti pas kita lagi live itu bakal muncul indikator live-nya. Terus abis itu ada focus mode. Nah, itu focus mode-nya lu mau diatur secara manual atau enggak, misalnya fokus kameranya ya udah autofocus aja. Itu ada settingannya nih. Dan kamera pro nih kita coba buka aja. Nah, kamera pro ini mungkin settingannya lebih advance ya. Buat lo yang mau setting lagi, misalnya ISO-nya manual aja, lu setnya ke berapa gitu, dan aperture-nya, terus white balance-nya. Nah, kalau di sini juga ada langsung setting exposure-nya secara langsung. Jadi lu nggak usah setting ISO dan aperture lagi, tapi langsung setting si exposure-nya. Terus di sini juga ada kamera chroma key. Misalnya lu background lu misalnya menggunakan blue screen atau green screen. Nah, itu tuh bisa juga nih menggunakan si kamera chroma key ini. Itu lu tinggal select aja misalnya bagian mana. Contoh ya, kita contohin aja. Misalnya tembok ini. Kita ini ya. Kita nyalain, kita pilih yang misalnya warnanya ini. Nah, hilang. Nah, ini kalau misalnya ini kan nggak sesuai ya, kalau misalnya gue pilih warna hijau kan ini nggak sesuai dengan warna tembok ini gitu, jadi ya nggak hilang gitu. Misalnya ke gelas kan warna biru ya, coba gue hilangin. Nah, itu ya hilang karena warnanya biru gitu. Nah, cuma ada ya warna si koros ini gitu. Matiin. Oke. Di situ kita lihat lagi di sini. Nah, di sini ada remote control connection. Nah, kita klik aja. Misalnya lu mau disambungin
misalnya menggunakan HP lain gitu untuk setting-setting live-nya. Jadi ya misalnya handphone ini khusus buat kameranya aja dan disetting lagi menggunakan handphone yang lain, itu juga bisa. Oke, di sini udah cukup penuh ya. Nah, di bagian atas juga tadi kalau misalnya lu mau nyalain flash gitu, itu juga bisa. Terus ini mic on kayak gitu, misalnya mau di on off bisa juga. View screen full. Nah, ini misalnya tadi kan full ya. Nah, ini yang fit gitu. Fit dengan layarnya. Nah, ini full, kita pakai yang full aja. Oke. Setelah udah semua, nah ini kalau misalnya lu geser tadi swipe gitu, itu juga bisa ke video only mode. Jadi ya udah nggak ada tampilan menu apa-apa, cuma videonya aja gitu. Jadi lu nggak kedistraksi sama nih bagian bawah ini, atau enggak misalnya ya kayak misalnya ada pengaturan kayak misalnya screen, kamera, VTuber, ready kayak gitu-gitu hilang gitu. Jadi ya udah fokus ke bagian layarnya aja. Oke, kalau misalnya lu geser lagi, tapi kali ini gesernya ke kanan, coba kita lihat. Nah, di sini tuh ada settingan-settingannya. Misalnya lu playlistnya mau lu bikin apa gitu misalnya. Terus habis itu medianya mau ditambahin apa aja. Misalnya lu mau nambahin kayak intro kah, atau misalnya mau ada tambahan ini apa, kayak contoh ya, kita contoh aja misalnya. Oh, bukan ini. Sorry. Kita ke media. Saya mau tambahin ya, ini contoh aja. Nah, misalnya lu mau nambahin foto nih di live stream lu, itu juga bisa gitu. Jadi nanti misalnya contoh kayak, lu kalau mau lihat fotonya nih di sini ya, kayak gitu. Itu bisa ditambahin ya foto atau video. Lalu misalnya playlistnya, lu bisa tambahin playlist live-nya gitu. Mungkin jadi kayak lu pengen bikin khusus live stream misalnya jalan-jalan di Jepang gitu selama 30 hari. Jadi misalnya dari hari pertama itu udah hari pertama sampai 30 hari ke depan lu udah bikin playlistnya tuh buat jalan-jalan ke Jepang itu gitu. Itu juga bisa. Mau nambahin teks nih tadi misalnya kayak misalnya ini, kalau ini flowing text, terus ada screensaver teksnya gitu, itu juga bisa nih, kayak contoh kayak gini. Kita lagi loading, tunggu aja. Nah, ini udah ada template-templatenya nih. Jadi lu nggak usah pusing-pusing lagi kayak bikin template desain untuk atau motion untuk kayak bikin stream soon kayak gini-gini. Tinggal di done aja. Ya udah, lu mau pakai ya udah tuh. Itu. Kita balik lagi ya, kita slide dulu. Matiin dulu. Di sini ada widget kayak misalnya Prism chat widget, itu juga bisa lu tambahin. Jadi mungkin si Prism chat ini untuk kalau misalnya YouTube gitu ya, kayak YouTube chatnya muncul atau enggak di Facebook ya bisa dibilang live chatnya gitu, live chat dari stream lu gitu. Ini bisa lu bikin, lu mau pakai yang mana, udah ada semua template-templatenya, bisa di setting lagi juga untuk warna-warnanya, fontnya juga bisa, lu mau pakai font apa gitu. Di sini lengkap gitu ya untuk widgetnya. Terus ada RTMP video source, ini juga bisa lu tambahin juga. Misalnya lu mau nambahin dari stream key, misalnya lu nyambung ke OBS untuk nambahin ini gitu, itu juga bisa gitu. Terus situ kita lihat lagi widget, ada QR code, kita lihat. Nah, kalau QR code ini lu bisa nambahin lagi link, misalnya contoh lu mau nambahin link Saweria gitu. Nah, lu tinggal tambahin aja di sini. Tadi bakal muncul QR code kayak gitu. Dia bakal nge-generate lah, bisa dibilang. Nah, kalau ini juga ya ini kurang lebih kayak sama lah link-linknya. Misalnya contoh lu misalnya bikin milestone gitu. Milestone untuk live stream. Ya udah lu tinggal copy paste ke sini, itu juga bisa. Gitu. Oke. Nah, setelah itu tadi kita kalau misalnya geser usap kanan kiri bagian layarnya. Nah, kali ini bagian bawah nih, kita lihat. Di sini ada screen, kamera sama VTuber. Nah, lu pilih aja misalnya
contoh dulu, kita ke bagian yang screen dulu deh gitu. Nah, untuk screen ini tuh misalnya layar lu mau di live streamingin, itu menggunakan si bagian yang screen ini gitu. Dan kalau misalnya lu ke kamera lagi, ya udah, ini ya kamera ya gitu, kamera depan dan belakang lu gitu untuk live stream. Itu di sini ada beberapa pengaturan nih kalau untuk kamera. Jadi kayak misalnya lu mau tambahin beauty atau efek-efek juga bisa gitu. Nih, ada banyak efek-efeknya. Tuh ada stiker juga. Terus bisa tambah annotate juga, kayak misalnya live gitu. Oke, kita back lagi. Nah, misalnya udah live-nya jalan terus kayak gini, contoh. Kalau mau dihapus ya udah, yang hapus aja, balik lagi. Nah, ini ada pilihan-pilihannya lagi. Ya, tadi di sini nih, di setiap ini juga ada pilihannya, kayak misalnya lu mau nambahin congrats, awesome, terus ada fun gitu, OMG, shopping gitu misalnya. Itu lu bisa setting di bagian yang untuk live sini ya gitu. Ya udah, kayak misalnya kita balik ke sini. Nah, oke, setelah itu ada bagian VTuber. Nah, ya udah lu klik nih. Nah, di sini lu bisa bikin apa gitu. Kalau misalnya kalau lu mau live stream tapi muka lu nggak kelihatan, nah ini bisa menggunakan mode VTuber ini gitu. Jadi tinggal di set aja, kayak misalnya ke gitu, mode VTubernya. Nah, ini misalnya gue mau download avatar yang cowok gitu, bisa pakai si apa ini. Oke, motionnya oke, saya motionnya gerakin, tapi nggak enak lah ya. Kita pakai mode yang pengelup gini deh, mode yang loop. Udah, kita done, pilih. Nah, ya udah, ini lu bisa live menggunakan si VTuber ini gitu. Tapi kalau untuk sekarang gue menggunakan kamera aja ya. Kita lihat dulu ke kanan, connect. Nah, ini tadi bisa dibilang kayak kalau misalnya lu menggunakan handphone, yang satu lagi untuk sebagai remote control itu bisa, atau enggak di PC juga itu bisa. Jadi lu tinggal scan aja nanti. Nah, nanti setelah di scan ya udah, lu PC atau handphone lu yang satu lagi itu bisa untuk nyeting live yang ada di handphone ini gitu. Nah, ini ada video, ini cuma video aja kalau misalnya lu mau ngambil video atau foto gitu. Jadi selain untuk live itu juga bisa ngambil gambar gitu ya. Gitu. Kalau lu baru pertama kali beli DJI Osmo Action 5, nah gua nih pernah buatin tutorial lengkap, selengkap-lengkapnya mengenai DJI Osmo Action 5. Kalau kalian mau lihat videonya bisa klik kanan atas atau di deskripsi di bawah. Nah, sekarang kali ini kita masuk ke bagian live-nya ya. Oh ya, tapi sebelumnya itu ada pilihan juga nih di sebelah kanan bawah itu ada mode-mode ini ya. Ada K-pop, ini masih beta ya kebanyakan. Glam, to soft, ini mungkin buat lebih ke buat muka ya. Kita contohin aja. Kamera belakang, nah tuh kamera depan ya, halus tuh, jadi ada ininya gitu. Kita offin aja kali ini, kita balikin lagi kameranya ke depan, ke belakang, sorry. Habis setelah itu ya udah, kita langsung klik ready. Nah, di sini ada pilihan beberapa platform yang mau lo gunakan untuk live. Di sini ada Facebook, YouTube, Twitch, Kick, Trovo, Instagram, Shop, Never TV, Band, Shopping Live,
Now, Nevercloud Platform, CHZZK, atau enggak lu custom ATMP-nya. Jadi lu misalnya ada di TikTok Studio gitu, lu punya custom URL-nya, lu copy aja, terus lu masukin ke sini. Jadi lu bisa live stream TikTok tapi menggunakan si aplikasi Prism Live ini, gitu. Oke. Nah, di sini kita pilih apa ya? Kita coba Instagram kali ya. Taruh. Atau enggak ya kita coba ini aja ya, YouTube ya, yang lebih gampang gitu ya. Karena takutnya kalau ke Instagram ada beberapa kondisi yang nggak memungkinkan untuk live di Instagram. Jadi kita coba di YouTube aja. Connect ke YouTube. Kita klik, pilih, dan pilih continue. Nah, di sini akan milih gitu ya akun mana yang mau di live-in. Nah, di sini gue menggunakan akun gue ya. Oke. Nah, di sini udah otomatis terhubung dengan akun gue buat live stream. Ya udah, lu pilih nih, di sini ada settingannya lagi. Jadi misalnya contoh intronya. Nah, lu bisa tambahin intro yang tadi. Misalnya di intronya tadi misalnya streaming soon, itu juga bisa disetting di situ. Atau enggak ya di sini. Ini settingan untuk resolusi, video quality, bitrate, frame rate, atau enggak keyframe interval. Nah, kita coba dulu yang resolutionnya. Nah, di sini ada pilihan 1080, 720, 480, atau enggak di 36p. Nah, kita pilih coba yang paling tinggi di 1080p atau Full HD. Nah, video quality-nya mau apa? Mau fix atau adaptif? Kita pilihnya adaptif aja ya, kita sesuaikan dengan kondisi internet kita gitu. Takutnya kalau kita pilih fix, nanti ternyata kondisi internet kita tidak memungkinkan untuk misalnya katakanlah kualitas segitu gitu, kualitas yang tinggi gitu, misalnya kita set yang di tinggi, takutnya nggak memungkinkan, jadi kita pilih yang adaptif aja. Tuh. Lalu itu kita ada masuk di bitrate-nya nih. Nah, di sini ada pilihan bitrate. Nah, kalau untuk lu mau live stream di 1080p, gue rekomendasikan lu itu maksimal mungkin di 3000 kbps sampai ke 6000 kbps untuk di 30 fps. Sedangkan kalau misalnya untuk yang fps-nya tinggi, kayak misalnya di 60 fps live streamingnya, itu lo bisa gunakan di 6000 sampai di 9000 kbps. Nah, tapi kalau gua kan di sini menggunakan kita coba mau di 30 fps aja. Nah, ya udah kita set di 4000 kbps. Ini juga menjadi rekomendasinya dari si Prism Live ya. Oke. Setelah itu kita setting. Nah, di sini ada pilihannya 24 fps, 30 dan 60. Nah, tadi karena kita udah telanjur ngesetnya bitrate-nya di 4000 dan emang gue pengen coba di 30 fps aja, ya udah kita coba aja di 30 fps. Keyframe intervalnya kita taruh di 2 aja. Tuh. Nah, setelah itu muncul nih bagian ininya. Nah, lu bisa setting-setting lagi di bagian atas ini. Misalnya gue mau setting untuk judulnya test live menggunakan Prism Live gitu. Nah, ini ada deskripsinya, tinggal ditambahin aja misalnya beli, misalnya gue mau ngepromosiin jersey yang kita jual, beli one more di ria.id. Kita save. Nah, kita schedule juga bisa. Jadi kalau lu mau live-nya misalnya di jam berapa, contoh misalnya gue mau live itu di jam, misalnya hari ini di jam 3 gitu, 3 sore, ya udah lu buat schedule-nya terus lu live gitu.
Terus select, nah lu pilih misalnya tanggal ini, jamnya jam 3 misalnya. Klik OK. Nah, jadi live yang kita buat ini sekarang itu tuh di schedule untuk jam 3 sore nanti gitu. Dan di sini ada pilihannya juga, privasinya lu mau public atau enggak unlist, cuma orang yang bisa buka live lu itu kalau yang punya linknya doang gitu, atau enggak lu private gitu, jadi cuma lu doang yang nonton. Tapi kan buat apa juga ya kalau live streaming kayak gitu. Jadi kita set public aja. Terus habis itu audiensnya nih, nah ini misalnya audiens tuh buat anak-anak atau buat yang bukan buat anak-anak, itu juga bisa di set di sini. Tuh kategorinya, kategori live-nya apa masuknya, misalnya contoh gue mau masuk kategorinya itu di travel and event. Nah, itu bisa setting juga. Terus habis itu low latency ya, kayak yang low latency aja. Habis itu ya udah, lu tinggal lu save misalnya schedule live. Oke. Nah ini kalau misalnya lu menggunakan live stream schedule. Nah tapi kalau misalnya lu nggak mau pakai schedule, itu bisa ganti aja, lu cancel. Nah terus juga by the way di atas tuh ada bagian settingan untuk thumbnail. Jadi lu bisa ganti thumbnailnya. Tuh ya udah, tinggal live aja. Kita save ya. Nah di sini udah pilihannya go live. Ya udah, klik go live. Nah, tapi live-nya ini tuh di portrait mode ya. Gitu. Nah, ini udah mulai live. Nah, sebenarnya lu juga bisa live itu di mode landscape, tapi lu harus setting dulu handphone lu supaya itu rotasinya itu di landscape gitu. Dan itu bakal jadi landscape live gitu ya. Kita coba. Misalnya sini, nah, rotate the screen, gitu. Kita matiin dulu live-nya, kita end, oke. Oke. Nah, kali ini kita live streamingnya tuh landscape ya. Kita stream aja. Nah, dia ada muncul nih, beda kan modenya sama yang tadi gitu. Kalau yang tadi kan portrait mode ya modenya. Kalau ini sekarang landscape gitu. Nah, ini udah live nih. Oke, kali ini kita lagi cobain live menggunakan Prism Live nih. Gimana untuk live streaming menggunakan Prism Live? Nah, ini juga gue udah coba lihat ya. Kita berhasil kayak masuk gitu, dia ada di YouTube-nya gitu. Jadi gitulah kurang lebih tutorial live menggunakan Prism Live gitu. Dan di sini by the way kita juga bisa setting secara otomatis di bagian sininya. Kayak misalnya lu mau nambahin efek-efek kayak tadi yang tadi udah gue buat, kayak misalnya mau dibuat tambah gitu, yang udah ada template-nya gitu, misalnya mau tambahin pita gitu, kayak gini gitu, itu juga bisa. Tinggal misalnya pakai headset gitu ya. Kayak, wih. Gitu. Itu juga bisa ya. Jadi udah ada semua di Prism Live ini. Tinggal kayak misalnya gue nggak pengen kayak ini, ya udah kita matiin aja. Nah ini misalnya, nah ini juga kita bisa tambahin filter-filternya nih. Ada kayak hip-hop, glam, terus natural. Gitu. Oke. Jadi ya udah kita pakai natural aja. Oke, kurang lebih seperti ini live streaming menggunakan Prism Live, dan lu juga bisa share ya di tombol bagian sini. Oke, kalau tadi kan gue nunjukin gimana sih cara live-nya. Nah kali ini gue mau ngasih tahu lu caranya untuk end stream ya. Ya udah kayak ini kita contohin aja langsung gimana cara end stream live-nya gitu. Nah, lu tinggal lihat aja tuh di bagian kanan atas itu ada tombol N gitu ya. Kan kalau di bagian indikator di atas itu waktu lu berapa lama live streamingnya, dan di situ tuh ada jumlah kayak gambar orang itu ya berapa yang nonton. Nah, kebetulan kan 0 ya kalau gua ya. Nah, di bagian kiri itu kayak ada settingan
kurang lebih mirip sama kayak yang tadi gitu, kayak misalnya ini buat kamera depan atau enggak belakang gitu. Terus habis itu di sini ada pilihan kayak kurang lebih sama kayak yang tadi juga. Jadi lu bisa setting langsung juga di bagian bawah. Ini ada kayak filter yang tadi juga ada. Terus habis itu ada juga yang buat template misalnya kayak lu mau pakai pita apa segala macam yang tadi gue udah kasih unjuk. Nah di sini juga ada, lu bisa lihat chatnya juga gitu di bagian sini kayak head chat view atau enggak enter text for chat gitu, itu juga bisa. Nah di sini juga lu bisa setting lagi misalnya bagian kalau lu mau ganti-ganti judulnya kayak gitu, itu bisa juga. Dan lu kalau mau share juga bisa. Nah tapi gimana sih caranya lu end streamnya? Nah ya udah, lu lihat aja di kanan atas, lu klik end. Nah nanti di sini ada do you wish to end the live stream? Ya lu pilihnya yang end gitu. Atau kalau lu mau cancel ya cancel, jadi nggak jadi di end stream gitu, ya udah. Tapi kalau kita kan mau di end stream, ya udah klik end. Nah di sini ada do you wish the end the YouTube live season? Terus lu pilih end. Ending live broadcast. Udah. Kurang lebih gitu aja. Nah di sini ada muncul juga nanti kayak hasil live streamnya. Terus habis itu mau lu save atau enggak, atau mau di share, terus misalnya open URL itu juga bisa. Terus juga jadiin script juga kayaknya bisa nih di bagian kanan. Gue belum pernah coba sih kalau untuk si AI scriptnya, tapi kalau untuk yang lainnya ya udah kurang lebih seperti ini. Dan perlu diingat di bagian kanan atau kiri ya, gue lupa. Nah itu dia ada watermark kalau lu tuh live di Prism Live. Oke, thank you yang udah nonton tutorial live menggunakan aplikasi Prism Live. Kalau kalian masih ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau kalian mau beli produk kayak HoloLens Lark M2 atau DJI Mic 2, bisa ke website kita wia.id. Gue Hisham, see you in the next video.